izin dipotong. Sudah siap semua? Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Allahu Akbar. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua ya. Apalagi sekarang cuaca sedang hujan dan mudah-mudahan kita selalu semangat tentunya untuk belajar jihad jalan Allah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Eva pimpin doanya. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Eva. Kemudian hari ini sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca doa atau sholawat ya. Ada yang masih ingat sholawat di bulan Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Sekali lagi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana. Yang artinya duhai Allah, berikan kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita mulai, coba cek dulu apakah sudah rapi atau belum. Laki-laki sudah rapi semuanya? Yang belum rapi tolong dirapikan terlebih dahulu, dan duduknya tolong dirapikan. Kalau ada sampah silakan diambil dulu sampahnya dan dibuang ke tempat sampah ya. Sudah rapi semua? Oke, Akbar sudah rapi, sedang dirapikan. Baik, terima kasih Akbar. Oke, sudah ya. Baik, hari ini yang kita hadir siapa saja? Saya Isa, kemudian Miftah, kenapa? Raisa kenapa? Sakit. Kemudian Miftah kenapa? Alpa. Siapa lagi? Rifki kenapa? Baik, itu saja. Yang lain hadir ya? Aman, baik. Alhamdulillah hari hanya 3 orang yang tidak sekolah, dan mudah-mudahan tadi ada yang alpa 1 orang ya. Itu diingatkan oleh KM, mudah-mudahan nanti tidak alpa lagi ya. Oke baik, siapkan alat tulisnya, sudah? Paketnya sudah ada? Sudah. Oke, kemudian sesuai dengan apa namanya yang hari ini kita akan bahas bersama, bahwa memang baik, silakan duduk dulu. Sudah? Siap? Oke, baik. Kita yang pergi dulu ya sebelum dilanjutkan. Tepuk satu kali. Yes. Tepuk satu kali. Yes. Tepuk 2 kali. Oh. Ada kali ya. Tepuk 1 kali. Yes. Tepuk 2 kali. Oh. Oke. Tepuk 3 kali. Semangat. Tepuk 4 kali. Konsentrasi.
rukun iman yang kelima itu apa? Iman kepada hari akhir. Artinya ketika ada hari akhir kita bisa masuk hari akhir kalau kita meninggal dunia gitu ya. Jadi ketika kita iman kepada hari akhir maka kita akan bersiap diri untuk mempersiapkan diri nanti dipertanggungjawabkan apa yang akan kita bawa di akhirat nanti. Maka salah satu untuk mempersiapkan itu, nah kita belajar hari ini itu merupakan jihad di jalan Allah. Dan insya Allah ketika kita ikhlas itu akan menjadi ganjaran pahala yang luar biasa. Seringkali ibu bilang jihadnya seorang siswa tidak perlu perang ke Palestina ya, tapi jihadnya seorang siswa cukup dengan belajar yang baik, gitu ya. Dan selalu ibu ingatkan tadi dari rumah ke sekolah niatnya. Masih ingat niatnya seperti apa? Masih ya. Apapun yang kita lakukan kalau tanpa niat itu tidak akan jadi ibadah. Sholat tanpa niat jadi ibadah nggak? Puasa sama tanpa niat. Begitupun belajar harus pakai niat. Bagaimana niatnya sejak diangkat ke sekolah, sejak pelarian ilmu bermanfaat, pandu karena Allah. Insya Allah ketika kalian sudah niatkan di rumah, ketika sudah sampai di sekolah, apapun yang kalian lakukan di sini berjalan jihad di dalam Allah. Pahalanya gede ya. Baik, kita lanjutkan. Ada yang masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Siapa yang masih ingat? Tentang apa coba? Betul. Tentang apa? Pelaksanaan jenazah. Baik, ada berapa kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lainnya? Yang pertama, harus kalau ada muslim yang wafat itu harus bagaimana? Yang pertama, dimandikan. Yang kedua terakhir dikuburkan, begitu ya. Kemudian selanjutnya setelah kita melakukan pembahasan jenazah, ada kewajiban lain, yaitu apa? Takziah. Apa? Takziah. Yaitu artinya kita apa namanya? Korban atau korban keluarga yang wafat. Jadi kita menenangkan dan memberikan kebahagiaan kepada keluarga yang wafat ikut berasukawa seperti itu. Dan yang terakhir adalah kita melakukan ziarah. Apa? Ziarah. Begitu ya. Baik. Untuk hari ini kita akan mengenal terlebih dahulu al-asmaul husna ya. Baik. Dan supaya kalian juga lebih tenang lagi, supaya kalian lebih mengingat lagi Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya sesuai dengan materi kita pada siang pagi hari ini. Ya, siap ya.
Oke, bagaimana perasaan kalian ketika kita mendengarkan al-asmaul husna? Coba. Ada yang merasa tenang, kemudian ingat Allah nggak? Lebih tenang lagi, lebih ingat Allah lagi. Kemudian dan mudah-mudahan banyak faedahnya ketika kita membaca al-asmaul husna ya. Baik, sekali lagi ada kemarin tuh minggu yang lalu kita belajar apa ulangi? Pemelaksanaan. Coba Eva bisa menyebutkan kembali ya apa saja kewajiban kita kepada muslim yang lain. Satu, Memandikan jenazah. yang kedua, Mengampani jenazah. yang ketiga, Menyolati jenazah. yang keempat. Menguburkan jenazah. Oke, baik. Untuk kewajiban yang lainnya, coba dari belakang, kakak, tadi apa? Kita melakukan melayat atau istilahnya iya. Dan yang terakhir apa Eva? Kita melakukan ziarah kubur. Dengan niat kita mendoakan sang mayit dan juga kita mengingat kepada kematian. Baik. Untuk selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, silakan kalian lihat di ID Fokus. Tujuannya adalah melalui diskusi kalian bisa menjelaskan bagaimana tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan kalian bisa mengidentifikasi dan mengetahui bagaimana cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah dan tentunya melalui gambar atau video serta membaca teks. Dan yang ketiga, ketika melalui diskusi atau lewat gambar atau poster, kalian bisa menyimpulkan apa hikmah dan manfaat dari penyelenggaraan jenazah. Dan yang terakhir, melalui gambar, video, dan juga poster atau karya tulis atau media lain sesuai minat kalian, kalian bisa menyajikan kalimat deskripsi tentang makna, dalil, dan contoh tata cara pemelaksanaan jenazah. Jadi intinya kita belajar kali ini supaya kalian nanti bisa memiliki kemampuan untuk memandikan, menguburkan, maksudnya bukan menguburkan sih, memandikan, mengkafani jenazah serta menyolatkan jenazah. Baik, namun sebelumnya ada pun karakter yang memang harus kita dapatkan ini adalah yang pertama, kalian jadi pribadi yang peduli terhadap sesama, gitu ya. Karena melaksanakan jenazah atau mengurus jenazah itu adalah hukumnya adalah fardhu kifayah. Ya, hukumnya adalah fardu kifayah.
kalian tidak ada yang merawat, itu dosanya sekampung, begitu ya. Ini yang disebut fardu kifayah. Namun kalau misalkan sekampung ada yang merawat jenazah, berarti fardunya itu tidak berdosa semuanya. Jadi tidak untuk satu orang wajib, tapi untuk semua fardu kifayah. Kalau fardu ain seperti sholat, kewajiban sendiri dan lain sebagainya, begitu ya. Baik, untuk selanjutnya ini karakter yang akan kita gali hari ini. Yang pertama kalian peduli, yang kedua adalah kalian bisa bertanggung jawab terhadap diri sendiri karena suatu saat kita akan mati, gitu ya. Karena suatu saat kita akan wafat dan setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mati, begitu ya. Baik, kita bacakan terlebih dahulu ayatnya. Namun ibu sekali, kalian sekalian, baik. Ini ayatnya Quran surah Al-Imran ayat 185, yaitu tentang apa namanya, tentang kematian, gitu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa kullu nafsin dha'iqatul maut. Oke, sudah cukup ya. Nanti Eva bisa belajar lagi ya Al-Qur'annya. Kemudian baik Eva, silakan dibaca. Iya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Lanjutkan. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Shadaqallahul Aliyul Azim. Nanti kita akan yang belum lancar baca Al-Qur'annya, insya Allah nanti ada bimbingan tersendiri ya. Dan untuk yang sudah lancar bisa bantu temannya biar lebih lancar lagi baca Al-Qur'annya. Baik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Begitu ya. Jadi ini adalah Quran surah Al-Imran bahwa memang setiap yang bernyawa itu akan mati, baik itu hewan, tumbuhan ataupun manusia, begitu ya. Apalagi manusia yang memang nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, baik, selanjutnya kita akan menyaksikan terlebih dahulu terkait dengan video bagaimana tata cara pemulasaran jenazah, yaitu dimulai dari memandikan sampai dengan tadi nanti kita mengkafani ya. Namun ini video di minggu yang lalu kita sudah nonton tentang mengkafani kan, sudah ya. Kemudian kita juga sudah nonton tentang memandikan ya. Namun ini sebagai bayangan kembali karena hari ini kita akan melaksanakan praktek tersebut ya. Baik, kita saksikan satu saja ya. Nah ini memandikan jenazah. Bisa kalian saksikan bersama.
diperhatikan ya. Yang memang tadi sudah dibagikan sebelumnya, yang nulis bagian minatnya ditulis, silahkan ditulis di buku masing-masing ya. Tata cara memandikan Yang nanti minatnya di video, silahkan nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim Hafizahullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi: 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyalati, dan 4. Mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Sahabat Muslim hafizahullah, berikut ini adalah daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki yang belum mempunyai istri. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan wali nasobah seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. 2. Laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan sepupu laki-laki. 3. Laki-laki lain. 4. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Bagi laki-laki yang memiliki istri, maka yang paling berhak memandikannya adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. 2. Laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak mahram. 3. Istri. 4. Laki-laki lain. 5. Apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka yang berhak memandikan adalah perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Sahabat Muslim hafizahullah, para ulama berpendapat ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara minimal dan cara paling sempurna. Syekh Salim bin Sumair Al-Hadwami dalam kitab Safinatun Najah menyatakan bahwa standar minimal dalam memandikan mayat adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dr. Mustafa Al-Him dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj menjelaskan cara memandikan mayat secara ringkas, yaitu pertama, menghilangkan najis yang ada di tubuh mayat. Kedua, menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Apabila cara ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka mayat bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayat. Sahabat Muslim hafizahullah, berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat untuk memandikan jenazah seperti kamar mandi rumah, kamar mandi jenazah, atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah tertentu. Tempat yang akan dibuat untuk memandikan jenazah tertutup dan beratap. 2. Siapkan air, daun bidara, sabun, dan kamper atau kamper barus. 3. Tutup jenazah dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. Hindari menggunakan kain putih karena ketika dimandikan, aurat atau kulit jenazah dapat menjadi tampak transparan. 4. Tebarkan parfum atau wewangian di sekeliling tempat pemandian. 5. Tutup wajah jenazah selama memandikan, kecuali jenazah yang dimandikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan masih berihram, maka menutup wajahnya tidak diperbolehkan. 6. Letakkan jenazah pada meja atau tempat yang telah disediakan untuk memandikan. Apabila tidak ada tempat khusus untuk memandikan, sebagai alternatif, jenazah boleh dipangku oleh orang yang memandikan. 7. Orang yang memandikan adalah orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Hal ini sangat penting karena terkadang terdapat 1-2 cacat atau kekurangan dalam tubuh jenazah. Supaya tidak bocor, maka yang memandikan adalah orang yang bisa menjaga informasi tersebut. 8. Selain orang yang berkepentingan untuk memandikan, dilarang masuk area pemandian. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. 1. Gunakan alat pelindung diri sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari oleh keluarga maupun orang yang memandikan. 2.
2. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayat diposisikan duduk agak condong ke belakang. Tekan perut mayat berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. B. Pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayat. Begitu pula sebaliknya. Pada saat menekan perut jenazah bagian kiri, maka paha kaki kanan jenazah diangkat. C. Apabila menyentuh aurat jenazah, maka wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat, hukum menggunakan alas adalah sunnah. 5. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 6. Bersihkan kemaluan dan bubur jenazah dengan tangan kiri dan wajib menggunakan sarung tangan atau kain tipis. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Berikut ini niat wudhu untuk jenazah. Saya niat mewudhui mayat ini. Sahabat muslim hafizahullah, setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah. 1. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah, kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Kemudian bilas. Apabila terdapat rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kain kafan bersama jenazah. 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayat dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun, dimulai dari sebelah kanan, kemudian mayat dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram bagian kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Saat memiringkan jenazah ke kanan, mulailah dengan mengangkat kaki kirinya, kemudian dinaikkan di atas kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, pada saat akan memiringkan ke kiri, maka kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri terlebih dahulu, baru kemudian tubuhnya menyusul dimiringkan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Sahabat muslim hafizahullah, terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsipnya dalam memandikan jenazah adalah meliputi 3 hal berikut, yaitu 1. Membersihkan, 2. Mewangikan, 3. Mengawetkan. Penggunaan air netral adalah untuk membersihkan, menggunakan daun bidara atau sabun adalah untuk mewangikan selain untuk membersihkan. Dan kapur barus berfungsi untuk menjadikan tubuh jenazah lebih awet. Sahabat muslim hafizahullah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Dan ini sudah kita tonton 2 kali dengan hari ini, dan mudah-mudahan hari ini kita praktek dan kalian bisa lebih memahami gitu ya. Jadi intinya kalau dalam memandikan jenazah itu poinnya 3 ya: membersihkan, mewangikan, mengawetkan. Dan itu banyak beda pendapat juga, beda-beda susunan urutan. Tapi intinya itu 3 ya: membersihkan, mewangikan, mengawetkan. Dan satu lagi sebelum kita lanjut ke dalam praktek hari ini, nah ini untuk pemulasaraan jenazah atau mengkafani jenazah sebenarnya pada dasarnya sama antara perempuan dan laki-laki. Ya, masih ingat ya? Kalau perempuan berapa lapis? 5. Kalau laki-laki? 3 lapis, itu bedanya. Kalau laki-laki itu 3 lapis, kalau perempuan 5 lapis. Itu ada apanya? Ada kerudungnya, ada apanya? Ada roknya, ada bajunya, gitu ya, seperti itu. Jadi 5 lapis itu dengan itu. Coba kita akan membersihkan bagian yang sebelah kiri. Berarti yang diangkat adalah yang kanan. Ayo, angkat lagi, angkat tekan lagi,
pasangan ya. Wah, oke, sudah selesai. Baik, sekarang kita bersihkan dengan air. Oh enggak, sendok. Oke, sendok bersihkan ya. Oke, sendok bersihkan. Jadi ceritanya kita sudah bersih, kemudian sok dilirkan, tombol kita bersihkan. Tangan kalau mau membersihkan, yang gigir kaki ini di siniin. Nah, ditumpangkan ya, sok pinggir, seblok. Ada yang aku berani. Seblok, selanjutnya sebelah kanan. Ini pindahin ke sini, ini pindahin ke sini. Yuk sebelah kanan. Oke, ini modelnya luar biasa ya. Oke, gosok-gosok sampai bersih. Sudah bersih ya, alhamdulillah. Nah ini sudah bersih. Gini, kan ada gini. Ada yang pernah lihat yang mandi ini sampai kok didedet-dedet, kotorannya harus bersih. Padahal itu hanya sunat saja ya. Jadi tidak usah kita kotorannya sampai menyakiti mayat, tidak usah. Karena kalau kita sudah sunat mengeluarkan, sudah maksimal, sudah cukup. Tidak usah didedet-dedet, tidak ada yang kayak sampai itu kan dirojok dan lain sebagainya. Sudah benar. Diduduk sampai kotorannya bersih banget, gitu. Itu kasihan mayat. Tidak usah. Kalau ingin memastikan mayat bersih atau tidaknya dari kotoran, cukup kita gulungkan pakai kain kafan, coel. Kalau terus kayak konengan bersih. Ya, tunggu dirojok. Ya, karena mayat harus panas seperti itu ya. Jadi perlakukan mayat dengan sopan. Ya. Nah selanjutnya sekarang kita wudhu, bersihkan. Sekarang kita akan berikan wudhu. Wudhu gimana? Dimulai dari kalau kita bersih bur salah ya. Tapi angkat, sambil gitu. So, niat sambil niat api kau wudhu berdiri mayat baru karena Allah. Oke, wudhukan ya, berikutnya tangannya baik. Buka wudhunya. Wudhu bersih lagi, ngalor. Oke, sebelah kanan juga sama. Oke, selanjutnya sudah selesai. Baik, kita wudhukan kakinya. Baik, kita wudhukan ya. Nah, oke, satu kaki kirian. Oke, sudah selesai. Nah, ini mayit. Tinggal yang terakhir, kita sudah mewangikan sampoan udah tadi kan. Ada ulah sudah rontok ya, rambut rontok cana. Kita lebetin di kafangan. Ya, kadang sing apik. Baik, silakan terakhir kita akan mengawetkan dengan kapur barus. Kapur barus naon? Kampernya. Saya blok. Silakan saya blok. Perlahan ya. Sudah ya. Oke, selanjutnya tak lagi. Oke, sudah selesai ya. Dan alhamdulillah ini mayit sudah selesai kita bersihkan dan kita mandikan. Mayit udah Baik, selanjutnya kita akan langsung praktek untuk pengurasan jenazah. Yang lain tolong diperhatikan ya, laki-laki ya. Nanti kita lanjut ke Oke, tolong ambil kain mayit. Nah, untuk pengurasan jenazah, untuk mayit, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebelum kita menggunting kain kafannya, yang harus kita siapkan adalah kita mengukur tinggi mayit. Nah, ukurkan si kafan ukurkan si kafan sabaraha meter eta mayit. Ulah jika serag di mayitnya, tapi kedah ngalangkungan masakan mayit di masak kieu lahnya sajengkal atau 2 jengkal gitu nya. Nah ini mah udah dipotong, tapi kalau nanti kalian potong sendiri gitu ya. Dan baik, silakan laki-laki. Berapa lapis kalau laki-laki? 3. Baik, silakan. Yang pertama kita siapkan tali pocongnya ya. Tali pocong. Yuk sini. Yuk mangga siapkan mangga. Disiapkan untuk jumlah talinya itu tidak usah mau 10 mau 12 whatever you want-nya terserah. Yang penting tali rapi gitu mah. Oke. Sudah ya, sok dibantu. Ini harusnya laki-laki 6 tapi saya buka kamaran nanya. Kesini. Balik ke mana mayat tadi? Apa ke? Oke, baik. Selanjutnya yang perempuan diamati ya, karena nanti untuk perempuan kita juga akan melakukan praktek. Oke. So, ini untuk batasannya tidak usah banyak-banyak dan tidak terlalu. Ya, intinya bebas lah, mau berapa kali gitu ya. Tidak jadi patokan harus 8 gitu ya. So, yang penting ini tuh fungsinya supaya mayit bisa dibungkus dengan sangat rapi. Intinya rapi.
usaha tinggi mayit sakumaha kira-kira. So, kita tinggi mayit aja yang kalian asok itu serah. So, udah ya. So, silakan amparkan ini, amparkan ini ya. Berapa lapis tadi teh? 3. Nih, so, amparkan. Yang, so, sana. Kita amparkan. Caranya adalah silakan ditumpuk tadi tuan. Nah, sini di sini. Oke, silakan ini makan ini nggak apa-apa. So, satu lagi sudah ada di mana? Ambil. Paham ya, kata ya, saksikan ya. Karena nanti kalau misalkan kalian punya suami, ketika suami kalian wafat, itu yang paling berhak memandikan adalah istri. Ya, kalau bisa, kalau bisa membuat. Nah, nanti kalau misalkan F1 punya istri, nanti yang berhak memandikan adalah suami sendiri ya. Baik, maka mayitnya silakan. Merenang ke mayitnya. Baik, silakan untuk mayitnya ya. Oke, sudah ya. Dan jangan lupa itu mayit tidak boleh dalam keadaan telanjang ya, tapi harus tetap tertutup dengan naon ya teh? Tertutup dengan singgah seperti ini ya. So, baik, ini ya sudah seukuran mayit. Silakan bungkus sesuai dengan gimana. Yang pertama kita bungkus lapisan yang pertama dulu. Silakan bungkus yang rapi, intinya yang rapi ya. Satu lapis. Lapisan kedua silakan. Iya betul. So, oh kakinya lupa ya. Jangan lupa kalian apa namanya? Ini si tadi kamu baru sih mana lupa ibu? Nah, sebelum mayitnya diangkat, nanti sudah disiapkan ya, sudah pakai kamper segala macam. Jadi kenapa harus pakai kamper? Biar awet, lebih awet mayitnya ya. Ini kampernya ini mah baluran kan harusnya ditumpuk ya, dikurlukeun. Nah begitu ya. Ini pakai kamper biar kelihatan mayit asli ya. So, bungkus. Bungkusnya ulah sih bungkus lepet ya, bungkus lepet lah ya sini karena bungkus mayitnya. Dah, lapisan pertama, silakan lapisan kedua. Oh, tadi cek mayit request. Satu lagi itu ya gitu. Yang rapi ya, jadi konsepnya kita membungkus mayit dengan sangat rapi, perlakukan mayit dengan sangat rapi. Sok, taliannya di sebelah kiri ya, karena ini nanti akan kita buka ya. Sok silakan. Dikali ya, enggak? Mayit dalam request ya. Sok silakan itu. Oke. Jangan terlalu keras ya, narik ke dana, margi, pilih, naon. Oke, sesah ngabuka gitu. Kada ari ieu sinyangan pecah dicoplokeun teh kumaha. Nah, ini sinyangan kumaha? Sebelum ditarian dibetot. Lalu betot tanggal sigana. Betul maju sok, enggak. Ini kurang carinya ya tadi ya. Oke. Sudah? Yang rapi itu memang Evan kepanjangan sih kakinya ya, terlalu panjang ke sana. Kita dipocongin kok. Alhamdulillah. Nah, kira-kira seperti inilah proses daripada apa? Pemulasaraan. Mudah kan? Mudah ya. Jadi tidak sesulit dengan apa yang kita pikirkan. Tapi mudah, dan ini adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Dan untuk selanjutnya kita langsung praktek menyolatkan. So, menyolatkan gimana? Nanti aja lah untuk menyolatkan ya. Sekarang kita ke perempuan dulu. Oke, Evan, terima kasih mayitnya. Kare gue. So, ini so, mangga. Baik, silakan. Kita mulai ya. Jangan lupa kontennya ya. Siapa yang bagian yang minatnya di bidang video, silakan ketik video. Kita mulai ya, mangga. Tadi gimana tata caranya? Ibu tidak akan mengulang kembali. Kalau salah nanti Ibu ingatkan ya. Oke, selanjutnya bagaimana?
Oke, ini pokoknya konteksnya kita membersihkan, mewangikan, mengawetkan ya kalau memandikan. Silakan. Kalau yang 5 lapis gimana tadi teh? 2 dulu di bawah. Baik, ini yang seperti ini ya. Baik, silakan dibersihkan, sampo pakai sampo dan sebagainya. Sekarang kita membersihkan sampoan pula, sabunan. Sebelum kita ke sampo, juga dibasuhan, giginya bersihin dulu. Giginya bersihin, giginya gosok-gosok ya. Giginya gosok-gosok, kemudian hidungnya kerolekan, tangan kukunya dibersihkan. Oke, kukunya dibersihkan. Selanjutnya sudah dibersihkan kuku kakinya bersihkan, sudah ya. Kemudian selanjutnya adalah kita kasih sabun dulu. Sok silahkan kasih sabun. Kepala dulu kasih sabun ya. Kemudian silakan sabun badannya, kasih sabun ya. Punggungnya gimana tadi kata ibu kalau yang ngigirkeun teh kaki kanan ditumpangkeun ke kaki kiri. Sok ngigirkeun. No, bukan begini. 2 lapis di bawah. Tadi, jadi 2 lapis di bawah. Itu berarti nggak usah dipakai ya, Dede. Oke, baik, silakan. Saya bloknya. Nah, dibersihkan. Udah, kalian kalau benar perlakukan mayat dengan sangat baik ya. Ini pokoknya bersih. Oke, selanjutnya kita kotorannya dikeluarkan. Bagaimana cara mengeluarkan kotoran? Diangkat, jadi elebek-elebek ding ya mayatnya. Nah, sok tekan diangkat. Satu kali, cukup 3 kali lah. Sok, ambil kotorannya itu di bawah. Kotorannya dibuang siapkan mau sampah. Oke, kotorannya deket. Sudah. Sekarang yang sebelah kiri. Baik. Oke, tekan kaki yang kanan. Baik, sudah siap ini? Ini bagian 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis. Belum dan juga roket. Dan jangan lupa sama kayak tadi. Jadi setelah kita ukur dulu mayatnya, jangan sampai kepanjangan ataupun pendekan ya. Sekarang udah dibersihkan, udah disampuan, udah? Oke, kalau udah disampuan, udah dibersihkan dari sabun-sabun. Dari kotoran-kotoran dusta sudah. Oke, masih wudhu ya. Wudhunya gimana? Sangigirkeun. Sangigirkeun. Oke, sudah ya. Diukalin. Niat. Oh iya. Niat abdi ngamandian ieu mayit baru karena Allah. Selanjutnya bagian apanya? Tangannya dibakudukan. Nah, begitu ya. Ini mayit tutupan begini ya. Kecuali kalau mayitnya sedang ihram teh kumaha? Nuju hajian atau umroh. Ya. Nuju hajian atau nabi umroh mah wajahna teh kenging ditutup. Ketika dibungkus kapal wajahnya teh kenging ditutup. Kamu nuju dina kaayaan ihram teh nyaeta nuju ka dunia ihram haji atau nabi umroh. Maotna misalkan di Mekah nuju naon? Nuju umroh atau nabi nuju hajian, nuju niat setengah dulikeun. Tapi main sudah semua nanti kenapa? Sudah selesai ini memandikan? Ini mayitnya mau dipangku apa jalan sendiri? Jalan sendiri. Ada begini ya, laki-laki harus paham ya. Nanti di sini mengkapan istrinya, gitu ya. Nih kalau perempuan itu berapa lapis? 5. Jadi ayah naona, ayah rokan, ayah nah, ayah ya. Itu 3 lapis di bawah 2 lapis. Sok mangga. Silakan. Ya, tidak apa yang seperti ini. Oke, silakan dibungkus. Yang pertama kerudungnya itu, itu tutup ya, harus begitu ya. Jadi mayit tidak boleh dalam keadaan terbuka. Kerudungnya kalau putus itu, kumaha sih kerudung orang, tapi kerudungnya yang benten juga. Sok kerudungan, sok buka sedikit. Sok kerudungan. Tuh, kalau ini itu dilepkeun kedungan seperti biasa sok dilepkeun. Udah ya dilepkeun sambil lagi tuh. Sekarang roknya enggak. Oke, sudah ya. Mangga sekarang yang ketiga, lapisan ketiga.
Oke, selanjutnya lapisan keempat. Mangga. Oke, yang rapi. Selanjutnya lapisan terakhir, lapisan kelima. Oke, lapisan kelima sudah selesai. Mangga di talian. Sampingnya kada hilap. Nah, ya. Sampingnya kada hilap. Pokoknya perlakukan dengan sangat baik dan sopan ya. Karunya kamait upami di abrut-abrut teuing mah hawatosnya sok di talian gitu. Nah, kakinya tadi udah di talian. Udah pakai kamper tadi udah ya? Udah. Pokoknya ini supaya tujuannya pakai kamper kita untuk mengawetkan ya, mengawetkan mayit. Jadi mayit itu tidak cepat bau. Nah ini kurang rapi. Rapi kan dulu. Ini sebelah sini harusnya pakai tali. Itu ada talinya nih tuh. Di sebelah sini tuh harusnya pakai tali. Ada nggak? Ada lagi talinya? Ini ada nih. Tapi talinya tuh di situ harus ada tali. Ini harusnya jangan ada kesalahan seperti ini ya. Jadi harusnya kajut kene sing seueur weh tali mah dihanap. Bade kane bade henteu yang penting ada gitu ya. Sok mangga. Sudah ya, selesai belum? Jangan di kanan di sebelah kiri, tapi jangan terlalu kencang gitu ya. Ulah-ulah. Alhamdulillah. Kita tepuk tangan untuk semuanya. Silakan kalian kembali duduk di tempatnya masing-masing. Baik, silakan dibereskan. Di kadek pilih pada di cana kabumi penyanyinya di wakar praktek. Silakan punten. Oke, baik. Setelah kalian melakukan praktek barusan, itu jangan lupa kalian presentasikan untuk praktek hari ini. Tadi kata ibu boleh menggunakan video, boleh menggunakan apa? Poster, boleh menggunakan tulisan atau apapun itu bebas. Yang penting nanti hasil daripada praktek hari ini terdokumentasikan oleh kelompok masing-masing. Ini ada berapa kelompok kemarin? 4 ya. Sesuai dengan yang barusan kita praktekkan. Untuk yang terakhir sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, kira-kira ibu akan meminta beberapa orang. Silakan kalian acungkan tangan. Apa kesimpulan dari praktek kita pada pagi hari ini? Cung, silakan. Yuk, siapa? Ada nggak? Harus ada. Siapa? Silakan. Oke, bagus. Bagaimana kesimpulan dari kegiatan hari ini? Kegiatan ini Kemudian kewajiban kita terhadap jenazah itu ada 3. Ada 4 ya. Yang pertama adalah memandikan, dan yang kedua mengapani, yang ketiga mengarahnya, yang keempat menguburkan, ada kewajiban lain di luar mengurus jenazah yaitu apa? takziah, Dan juga ziarah, takziah artinya kita melayat untuk supaya meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kemudian ziarah, kita melakukan ziarah bukan berarti kita musyrik, enggak ya. Kita tidak berdoa ke kuburan, tapi kita mendoakan si mayit. Kemudian yang kedua kita mengingat kematian seperti itu. Jadi tafakur kepada kematian. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bu kumaha eta pamijahan ziarah makam Wali Songo? Eta kumaha musrik itu? Dan seorang Wahabi mah musrik. Bahkan kalau di Mekah itu dulu sama Wahabi ya, itu makamnya Kanjeng Rasulullah itu mau dipindahkan dan mau dibongkar, mau dipindahkan ke Bangkai. Itu karena memang beda aliran dengan kita. Karena kalau menurut orang Wahabi ketika kita ziarah ke kubur itu musyrik katanya. Ke kuburan aja udah musyrik. Padahal kalau ibu itu orang Nabi ya, itu tidak seperti itu. Karena kenapa kita ziarah ke makam Wali Songo, ke makam Rasulullah seperti itu? Itu karena ibu yakin ketika seorang mayit yang menjadi kekasih Allah, seorang mayit yang menjadi orang yang soleh dan solehah, itu ibu yakin masih bisa mendoakan kita. Dan doanya meskipun raganya sudah wafat, mungkin kita melihat raganya sudah wafat, pada itu insya Allah masih bisa melihat kita dengan baik. Kita lihat saja di Wali Songo, jarang Wali Songo itu mereka sudah wafat,
Wali Songo itu, namun masih bisa menghidupi masyarakat sekitar. Luar biasa kan? Luar biasa. Wafatnya saja memberikan keberkahan, apalagi semasa hidup. Makanya kita melakukan ziarah itu, satu, kita mengingat kematian, mendoakan, dan yang ketiga kita meminta didoakan. Karena ibu yakin ketika kita berdoa, saya pasti kita meminta kepada Allah. Cuma karena kita berdosa, mungkin doa kita itu tidak akan langsung ke arah gitu ya, ke Allah. Namun mungkin yang kedua di mana doa, maka bisa. Tapi ketika kita meminta didoakan oleh orang soleh, namanya juga kekasih Allah, pasti doanya akan langsung sampai. Seperti itu ya. Makanya ketika kalian menjaga, mudah-mudahan umrah atau haji gitu ya, bisa terawih ke makam Rasulullah SAW, itu luar biasa, dan di situ adalah salah satu tempat dijaga gitu ya. Itu saja untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada pertanyaan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Dan untuk pembelajaran ini coba angkat tangannya, kasih nilai. Kalau 5 itu terbaik, kalau 3 itu biasa saja, kalau 2 itu kurang. Coba bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Angkat tangan 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Pembelajaran kita pada hari ini sangat baik ya, sangat menyenangkan. Oke, baik. Dan tentunya aku ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, anak ibu yang luar biasa hari ini mengikuti praktek dengan baik. Dan tentunya ini adalah ilmu yang memang suatu saat akan kalian butuhkan di masyarakat. Kalau sudah punya ilmunya, itu tidak akan berat dibawa, istilahnya kalau dalam bahasa Sunda ya. Oke, baik. Untuk evaluasi hari ini, dan alhamdulillah itu tidak ada pertanyaan asli ini. Tidak ada pertanyaan. Coba ibu nanya sekarang kalau udah tidak ada pertanyaan. Bagaimana, Teteh, kalau misalkan mayitnya itu rusak semua? Jadi jegrek, nabrak, kena bus, pejrel, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa hanya jempolnya aja. Apa yang bilang? Kumaha nggak ibakan? Kumaha nggak panah? Itu kan jadi pertanyaan, betul tidak? Itu terjadi dalam bagaimana ini? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Nah, aku cerita. Baik, jawabannya adalah ketika ada mayit yang terjadi seperti itu. Gini, ada beberapa ulama yang menyebutkan pokoknya nama lamun ayah awakna kapenak sakumaha oge sok lakukeun. Pemulasan jenazah biasa jempol atau di mana ya? Terus di kafanan, kemudian dikuburkan. Meskipun mayitnya sudah tidak utuh, mau lamun tos bentuknya atau sekedar dibakar cinta kalawannya, terus ambruk gitu ya. Terus udah kafanan langsung dikuburkan. Kumaha kondisinya di Palestina? Mayitnya seueur kan? Kumaha eta dibakar kan? Dari roda darurat mah kedah dibakar. Makanya sok langsung di kafanan langsung dikuburkan. Bahkan ada kuburan massal kan? Karena memang disebutkan dalam hadis boleh mengubur lebih dari 1 mayit dalam 1 makam ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup? Cukup ya, karena memang waktunya kita memang sudah mau habis. Dan tentunya jangan lupa di pertemuan selanjutnya Ibu akan tadi ya konten-konten yang akan kalian buat dan kita akan saksikan bersama. Dan insya Allah minggu depan kita akan masuk ke materi bab selanjutnya, yaitu kita akan membahas saling mengenal dalam Islam gitu ya. Dan tentunya untuk hari ini terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Namun sekali lagi kita isi untuk yang terakhir kalinya, kamu 1 kali, yes, kamu 2 kali, oke, kamu 3 kali, semangat, kamu 4 kali, konsentrasi. Atas kalian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.